opor. Ini sayur apa ya? Nangka ya? Pepaya muda kan ini kan? Iya, ini pepaya muda. Pepaya muda. Labu dong. Ah, labu. Ya, Tanya yang masak. Tanya yang masak ya. Lupa, ya. ini pepaya. Pepaya Kalau kan? labu itu lembek. Kita Iya. nggak suka yang lembek-lembek. Aku maunya yang kerucus-kerucus. Iya, kerucus-kerucus. gitu. Kalau pepaya digigit ada ngelawan nih, kalau labu dia menyerah. Iya, menyerah. Istimewa banget loh Spill the Tea tahun ini, lebaran kali ini kita bersilaturahmi sama Evan, sama Cut Keke di rumahnya Diah Permatasari. Terima kasih loh. Sudah mau datang ke rumah ya. Iya. Terima kasih loh sudah mau Iya. direpotin. Iya, Lebaran hari sederhana pertama. saja, tapi yang penting kumpul kita Iya. ya. Betul. Dan yang paling utama kita juga ingin mengucapkan untuk pemirsa setia Spill the Tea, boleh kita angkat gelas, sapaan khas kita. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri semuanya. Cheers. Aduh. Yes. Untung ini bertiga nggak pada mudik ya, jadi bisa kita tangkap buat syuting. Ya, aku nggak pernah mudik. Oh gitu. Kalau aku selalu di Jakarta. Kenapa Nggak punya pulang ke sana? kampung. Nggak punya kampung. Kan orang sono, kenapa nggak? Aceh. Kenapa Iya, nggak tapi- balik ke Aceh? Nggak ada keluarga. Udah nggak ada. Orang tua aku udah nggak ada, dua-dua mertua juga nggak ada. Nah jadi kalau Lebaran itu aku ngumpulnya di rumah, adik-adik pada dateng. Dan aku yang masak semuanya tuh buat apa namanya makanan lontong dan teman-temannya. Waduh. Nggak percaya kan? Ya. Itu masak sendiri loh. Kalau ini kan ketahuan yang punya Iya. rumah kan orang Solo nih. Iya, Jadi makanannya makanya begini. begini. Kalau Aceh itu menunya apa Kambing, biasanya? ada kambing, marak, kayak nasi kebuli, terus lontong. Oh, enak banget goreng itu. daging Beda gitu, itu. kayak begitu. Iya, benar-benar. Tapi Keke masak apa enggak? Masak Masak? sendiri. Ini Kalau ditanya. Oh. Jadi pokoknya aku kalau ada syuting pun aku minta cuti H-2 sebelum Lebaran itu aku di rumah. Aku mesti masak. Masaknya nyicil. Masaknya Beda sama yang nyicil. sebelah Masaknya ya. nyicil. Yang Kalau yang sebelah tuan kayaknya rumah, enggak deh. tuan rumah masak enggak? Jangan salah, masak Masak. dong. Saya ini pokoknya udah tradisi kalau Lebaran itu kan semua pada tutup. Iya. Pada tutup semuanya, catering kan. Apalagi kalau cuman tamunya sedikit, mereka nggak mau dong dipesenin. Jadi ini tadi saya sama Mbak Tini masak gotong royong di belakang. Oh, keren. Tahu nggak, ini demi kalian saya nggak pulang loh. Saya pulangnya habis ini kalian Iya. kalian pada Biasanya kelas soalnya semua. dia balik ke Solo loh. Balik Oh, dong. gitu. Iya, udah beli tiket kok. Abis ini langsung pulang nanti sore. Oh, jadi dia Permatasari tiap tahun mudiknya Solo. Oslo. Oslo. Oh, berarti orang tua dan keluarga besar masih di Solo? Iya, saya lahir dan dibesarkan di Oslo, di Solo. Oke. Berarti cenderung lebih ke keluarga Mbak dia sendiri. Kalau keluarganya Mas Wahyu? Kalau keluarga Mas Suami itu di Jogja. Dekat lah ya, tinggal ngesot dikit nyampe. Cuman semua sudah ada di Jakarta. Biasanya saya hari pertama di keluarga suami, baru hari kedua tergantung kondisi. Kadang hari pertama di sana, terus di sini pokoknya kadang-kadang bolak-balik aja gitu. Oh, oke. Solo. Nah, bicara mengenai tradisi Lebaran, kan Lebaran itu sebetulnya adalah yang utama bukan mudiknya, bukan makan-makan enaknya, tapi adalah saling bermaaf-maafannya, ya toh? Iya dong, Nah, itu harus. cerita dong di rumah masing-masing tradisi bermaaf-maafan tuh seperti apa? Kita mulai dari yang Lebaran dulu deh. Pada saat Lebaran biasanya mungkin sama suami dulu kali ya, baru sama anak-anak mah. Saya tuh sebenarnya Saya nggak tuhnya gimana tadi? Saya tuh Oh, iya. sebenarnya nggak usah harus nungguin Lebaran. Kita setiap hari bermaaf-maafan kok. Kalau ada salah maaf gitu. Jadi sesuatu hal yang biasa kalau kita tuh bermaaf-maafan tuh yang harus. Jadi itu kuncinya sampai sekarang udah 20 berapa tahun? 26 ya ada 29. ya? 29 Iya. tahun berumah tangga. Iya. Memang sebetulnya minta maaf itu bukanlah bagian dari kebiasaan kita sehari-hari orang Indonesia. Kita nggak biasa. Cuma generasi sekarang dan generasi new breed, new parenting aja yang udah membiasakan diri anak-anaknya untuk minta maaf. Nah ini kita mau spill, ini video ide dari netizen sosial media. Yang susah minta maaf mungkin bisa mengcopy cara dari video berikut ini. Kita spill ya. Tapi lucu ya, usaha pacarnya gitu, ya kan untuk meluluhkan emosi pacarnya lagi ngambek, dia hire setan. Katanya si perempuan itu memang suka apa takut sama setan? Suka, berarti kalau takut dia udah lari ya. Suka kayaknya, iya suka. Tapi bicara mengenai maaf ya, pengen tahu juga dalam hubungan suami istri nih ya. Karena di meja ini yang sudah menikah Keke sama dia,
kalau bersama dengan suami, ketika suami minta maaf, mereka tuh lebih cara ngomong, perhatian, service gitu, ajak nonton, ajak makan, atau kasih kado, barang baru, kayak apa? Kakak dulu. Kakak? Yang muda dulu, yang lebih muda. Kalau misalnya bukan momen lebaran, apa momen lebaran nih? Bukan momen lebaran, Oh kalau mau general. Misalnya kalau melakukan sesuatu tiba-tiba ngerasa dia ada salah gitu, pasti dia minta maaf tapi udah gitu dia ya ngajak makan, ngajak pergi kemana gitu. Tapi kayaknya buat laki-laki ya jarang loh Iya. gitu. Jarang Tetap apa aja nih? jarang ngerasa salah. Salah, iya kan? Akhirnya dulu. Jadi intinya ya tetap kayak jarang deh gitu loh. Iya kan? Pan. Dari 10 1 kali ya gitu Enggak loh juga. ya. Apa itu pengaruh karena profesi? Nggak tahu mungkin. Karena kan beliau Ada profesinya pasal, beda, iya, ya iya, kan? banyak pasal ya, Lebih akhirnya. strict mungkin orangnya, iya kan? Jadi ya, tapi sebenarnya aku tahu sih hati kecilnya dalam hatinya ada rasa bersalah tapi nggak mau diutarakan. Gitu. Aku tahu, ego aku percaya, gengsi. aku percaya Ya, gitu. ya, ya, ya. Ada karena itu tidak diucapkan dengan maaf tapi diucapkan dengan ya bicara perbuatan apa itu kan kelihatan oh Iya, iya betul. gitu loh. Iya, iya, Lebih iya. ke situ gitu Iya, loh iya, kalau iya. aku melihatnya. Di tahun pernikahan keberapa akhirnya Keke sebagai istri bisa menerima, oh suami gue sebenarnya menyesal kok walaupun tidak diucapkan, ya udahlah Ya gitu. sekarang inilah setelah anak udah umur 19 tahun. Nah, Lama banget ya. lama iya. Dia udah gak ada teman lagi Udah kan. nggak ada teman. Cuma teman dia. Kalau sekarang intinya kita suami itu ada teman hidup. Ya, Iya. betul. Best friend. Jadi bukannya jungot, oh wow curiga apa, udah bukan begitu lagi. Udah lewat itu, Udah udah lewat. lewat itu ya. Ada rasa curiga cemburu pasti ada, tapi ya udahlah balik juga kan gitu ya. Maksudnya itu sudah gitu juga yang kita pikirin ya anak udah ya teman hidup kita buat curhat kita sampai nanti gitu Berarti loh. Jadi sebenarnya kalau video yang akan kita spill, video yang memperlihatkan Insanul rupanya sempat minta maaf ke Mawa. Apakah itu yang akan menjadi closure dari konflik? Kita spill. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Maafnya seperti itu ternyata seorang insan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih aku kok ditinggal? Salaman dulu sama yang punya rumah dong. Udah cantik-cantik gini ditinggal udah bawa kue. Halo. Minal aidin. Minal aidin, maaf aidin. Maaf lah aku nggak diundang tiba-tiba main masuk aja ke dalam rumah. Diundang dong. Bentar dulu nih bawa apaan nih? Ini aku bawa kue dong. Buat siapa? Buat kita di sini. Buat yang punya rumah harusnya. Iya, Kan tapi kan bertamu. banyak di sini kan ada teman-teman, apa-apa, jadi biar bagi-bagi nyemil bareng. dong. Oh, Ih, gitu aku loh. malah nggak naksir kuenya, aku naksir baju yang kamu pakai. Oh, kirain loh. naksir aku. Aku tuh lupa kalau kamu tuh sekarang udah in the Udah market janda loh. ya. Udah janda loh sekarang. Halo gitu. Tuh, Aku bingung. Cut Keke Kenapa bingung. bajunya? Hah, dia janda. Hah, bajunya? Bajunya ini baju gamis bini orang ini loh. Jadi gini loh. Iya, aku kan udah cantik-cantik pakai baju ini gamis bini orang. Ini tuh terinspirasi dari artis IR itu loh yang lagi. Ya Allah itu lagi. Kenapa sih tapi lagi hits loh. Nggak suka nonton beritanya, nggak suka nonton berita. Enggak. Oh Kak Dev suka banget nonton beritanya kan Kak Gini Dev? deh, karena topik itu udah hadir di meja kita dan juga ngelihat kamu pakai gamis bini orang, kita mau tanya dong dari kacamata perempuan. Sama Angbin waktu itu aku udah pernah nanya ya. Baru abis ini dari point of view Evan sebagai laki-laki. Tapi yang pertama dari dia sama Keke. Sebagai perempuan, kalau knock on wood Tuhan tolong itu tidak terjadi. Kita berandai-andai. Kalau ternyata, iya ya, kalian ada di posisinya Mawa, mengetahui bahwa suami kamu ternyata sudah nikah siri sama perempuan lain. Terus abis itu suaminya minta balik lagi. Akan kalian terima apa enggak? Awalnya sakit banget ya, awalnya pasti sakit. Tapi ya banyak pertimbangan kali ya kalau misalkan sampai mau diterima lagi. Ya
Kalau saya sih mikir-mikir 100 kali ya. Tapi kalau mikir demi anak ya beda lagi ya. Asal dia bener-bener maksudnya dia tobat, tidak mengulangi perbuatannya lagi, ada perjanjian apa segala macam, bla bla, dan masih ada rasa sayang dan cinta, itu yang penting. Ya. Jangan sampai kita gini loh, kita kayak gengsi atau apa, ya kita harus mikir panjang itu kalau memang perlu apa kita udah memaafkan ya. Terus kemudian kita lihat anak-anak kita gitu kan, terus dia memang tobat dan tidak mau mengulangi, ya kasih kesempatan lah. Kalau insya mudah-mudahan nggak ada ya kayak gitu, mudah-mudahan amit-amit ya. Tapi kalau aku sih ya coba kasih kesempatan kalau memang kita sayang, masih sayang sama suami. Berarti kan memberikan kesempatannya. Kalau sayang. Iya. Berarti tidak menerima kalau suami menikah lagi tuh nggak dikasih kesempatan kecuali dia meninggalkan pasangan barunya. Iya dong, Iya harus dong. tinggalkan, tendang kalau Iya. bisa. Karena background semua di sini pernah acting, pengen tahu. Tadi kan Insanul udah mengucapkan kata maaf. Gue tahu nih arahnya kemana. Kira-kira. Itu acting apa jujur? Nah, dari ekspresi Insanul, dari seorang aktris senior gitu ya, kelihatan jujur apa hanya sekedar buat menghindari laporan kepolisiannya aja? Nah, kalau masalah dia itu jujur atau enggak, yang tahu hanya dia dan Tuhan. Iya. Body language Ya. expert ya. Iya, Hanya dia dan Tuhan yang tahu ya. Tapi kalau aku lihat tadi sih kayaknya udah kayak mukanya kayak kesian ya. Kalau lihat mukanya dia udah kayak nggak ada apa ya. Semangat hidup, penyesalan udah gitu ya. Kayaknya kalau lihat seperti itu gitu. Maka Ya mudah-mudahan ekspresi aja gitu begitu. ya. Kalau saya lihat, tapi nggak tahu ya. Itu semua kan yang tahu hanya dia dan Tuhan gitu. Duh, dia Permatasari jangan jadi hakim deh, Judes kayaknya. Kalau Mbak Kakak, ngeliatnya gimana? Enggak gini loh, aku kan gimana ya, kalau gini loh. Sebenarnya kan masalah ini yang bikin jadi heboh kan dari medsos, dari untungnya zaman saat dulu, aku kan istri kedua, nggak ada medsos ya. jadi nggak terlalu ribet banget kayak sekarang. jadi Dan nggak- Kamu kan beda masalahnya Ini juga. hubungan kita semua baik-baik aja gitu loh, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Iya. Nah itu juga. Tapi aku jadi, juga pas masa itu, aku juga termasuk wartawan yang ikut nguber-nguber kamu di lobi loh. Sebel nggak sih sama dia? Usir Iya, dia tapi dari- kan masih infotainment kan, gitu loh, nggak ada medsos yang bikin yang jadi provokator segala iya. macem. Nggak banyak gitu. yang ikut campur, Nggak banyak ikut nggak banyak campur. yang Sampai komentar. akhirnya ya udah, alhamdulillah sekarang Tapi juga kembali baik. lagi juga karena kalian mereka internal mereka emang nggak ada masalah. Oke. Kalau gitu karena Keke udah nge-spill di kita gitu ya, boleh flashback dikit mungkin karena Keke ada di posisi itu gitu. Kalau melihat apa yang terjadi ini kan blunder banget nih, Iya. Insanul, Laki-lakinya Inara. yang disalahin kalau menurut aku. Nah, gue demen tuh. Karena laki-lakinya yang harus pegang kendali. Harus pegang kendali. Oke, dia yang harus Laki-laki- menentukan dia maunya iya, apa. Iya, nggak Oke. begini. Seharusnya laki-laki yang bisa mengademkan, membuat suasana jadi damai. Oke, berarti berkaca pada hubungan, kan kita baca di pemberitaan kalau hubungan Keke dengan istri pertama baik-baik aja sekarang. Alhamdulillah kemarin harmonis. umroh bareng juga. Umroh bareng. Masya Allah. Yang menyebabkan itu menjadi harmonis karena Ya laki-lakinya, suaminya yang yang memberikan bikin- batasan jelas Iya. dan berusaha menjadi jembatan untuk Iya. keduanya. Berarti Iya. Kak Dave suaminya mampu, ya kan? Menyelesaikan masalah. Iya, poligami itu kan sebenarnya bukan cuma sekedar financial ya, tapi secara mental, secara Iya, harus benar-benar jadi ya pemimpin, leaders yang baik ya buat dua-duanya Mohon untuk maaf, dirinya itu. Kenapa? kayaknya pakar banget kalau ngomongin soal gitu ya? laki-laki. Tapi kok kemarin gagal? Yang namanya juga hidup ya, kan ada yang takdirnya jadi janda, ada yang takdirnya jadi istri kedua. Kalau kamu apa? Kamu kan belum nikah-nikah, kamu nikah dong, cobain. Jadi jomblo. Dia takdirnya single. Oh single. Enggak. Kalau kamu kan masih main jenderal-jeneralan. Apaan sih? Enggak. Jadal-jadalan apa? Panglima-panglimaan. Oh, Kamu lagi dekat sama Panglima. masa belum Evan Sanders. Evan ini paling pinter loh mancing-mancing masalah gitu, ambis. Salah. Bukan ke situ, bukan. Bukan panglima perang dong. Ngarang Bukan dong. panglima perang dong. Bukan ke situ. Itu kemarin kan ada kasus gitu, terus jadi ke situ gitu. Tapi maksudnya bukan nih mulutnya Lo kan nanya, jadi bertanya. ntar abis ini gue heboh nih. Pengen balik dulu dong ke ceritanya Keke. Pengen tahu berapa lama hubungan
kamu dengan istri pertamanya itu bisa akhirnya harmonis. Benarkah kalau kita sempat ada pemberitaan butuh 5 tahun lebih? Kayak sekitar segitu sih, Oke. kira-kira. Maksudnya ya waktu anakku masih bayi, masih setahun, anakku yang dibawa ke sana sama suamiku, itu ya akunya belum ketemu. Iya. Maksudnya tapi anakku udah. Oh bukan dari awal udah memang udah. Enggak, proses. Oke. Proses. Kata kuncinya itu ya, proses dan harus diusahakan. Setuju nggak sih? Iya, betul. Berarti ada adaptasinya juga ya Mbak ya? Ada. Oke. Tapi ketika ketemu kita harus bisa mengerti. Ikhlas lahir Nggak batin, semuanya, maksud gini, kita mengerti prosesnya dia buat nerima itu kan nggak mudah. Nah, pertanyaannya yang menjadi penasaran adalah ketika suami sudah mengupayakan segala sesuatunya. Nah, pertemuan pertama antara istri dan istri ini gimana? Ah iya. Reaksinya seperti apa sih? Waktu pertama kali Iya, ketemu. pertama kali ketemu itu penasaran. Lupa malahan. Lupa. Pokoknya yang jelas Keke itu aku pernah lihat dia waktu itu jalan bareng, liburan bareng kayak Itu gitu. udah akrab. Udah kayak sahabat aku lihat Keke. Tapi pertama kali ketemu pasti kan masih ada rasa Kayaknya sungkan. waktu pas mertua meninggal ya, kalau nggak salah, apa mertua di rumah sakit. Oh, pas momen itu. Iya, momen itu. Masa depanmu masih panjang. At least kamu gagal di usia muda, kamu masih punya perjalanan panjang untuk membalas. Kirain perjalananmu masih panjang untuk mencari laki. Ya, itu termasuk di dalamnya. Yang penting kita sebagai wanita tuh kita harus multi talenta, ya. Kita juga jangan hanya bergantung dengan suami. Kita harus punya sesuatu karena suami itu memang seneng dia ngurusin dia. Tapi Iya. kalau suamiku ya dia suka juga aku punya kegiatan yang Iya, positif. betul, sama kerja meskipun kita kerja cuma buat sambilan aja. Ya istilahnya kita sudah alhamdulillah ya udah dicukupin ya sama Iya. Suami kita. Cuman tetap Iya. aja kita Nah, itu kali harus punya mungkin, Mbak. sesuatu yang Yang penting ingat, perempuan tuh dari usia sampai 17 tahun tuh masih nyari tahu kan siapa saya. Iya. Nah, 17 sampai 25 tuh rata-rata bilangnya ih siapa dia. Nah, 25 ke atas tuh rata-rata siapa aja. Jangan sampai begitu. At least ini tuh juga lagi seru ya, kita punya satu video yang akan kita spill permainan at least nyerempet jurang ini nih bahaya nih. Orang yang kita kenal dalam, jadi kita bisa nyerempet jurang. Ya. Iya kan? For fun aja boleh dong. Ini kan yang paling bersahabat kayaknya Keke sama dia. Berdua dong main at least buat spill the tea. Boleh. Yang ringan lucu gitu. Ya, apa coba. ya? Mulai dari Keke apa dia dulu? Aku dulu ya. Dulu, ayo. At least aku tuh nggak pernah pakai naruh kacamata di rambut. Kacamata baca apa kacamata sunglasses? At least aku tuh nggak pernah pakai kacamata kayak nenek-nenek. Wah, itu kacamata baca. Pasti itu setelannya kalau udah di rumah ya. Iya, enggak di mana-mana. Aku pakai maksudnya itu selalu, sekarang kan udah umur. Kalau dia kan selalu di sini ya. Iya. Kacamatanya di kepala kan. Iya. Itu udah trademark ya. Iya, dia Aduh, udah selalu begitu. kebutuhan kita pada kacamata baca tuh anak-anak muda gini belum ngerti, Nek. Emang ini muda sebelumnya. Oh iya, dia Kita sebenarnya. seumuran. Kita kan gen beta. Lagi ya? Lagi. Oke, dari aku ya. Iya. At least aku nggak pernah pakai sendalnya tuh plastik. Wah. At least aku tuh nggak pernah pakai yang anting gede-gede. Sih. Kayak gede-gede. Lama-lama agak-agak personal ya. Mainan ini tuh bahaya, harus kita hentikan sebelum mereka berantem. Udah cukup. At least satu lagi dong, Satu lagi. At least bulu mataku bukan palsu. Loh, itu Bu, ini asli sepanjang ini. Beda kalau ini tanem. Kalau ini dilem, sama aja ya. Satu lagi Kak, balas Kak, balas Kak, satu lagi. Balas Balas Kak, satu lagi. Satu lagi. Kakmat. At least aku bisa pergi tanpa ngeblow. Bisa pergi tanpa ngeblow. Iya. Oh, dia Permatasari nggak mungkin. Harus kebelakang. Iya, dia keluar kamar aja rambut harus sudah. Tapi aku seneng deh ngelihat Mbak Dia sama Mbak Keke kayak Iya. aku
kalau aku udah berumur aku pengen kayak gini gitu, tetap Jadi menurut lu mereka cantik. belum berumur? Ya dibanding aku ya dong. Nah kelas aku gitu, aku pengen tetap pengertiannya dia begitu, aku begini Iya, tapi benar. santai-santai aja gitu loh. tampil gitu. Iya. Kadang-kadang kan cewek suka males berdandan. Iya, nggak boleh. Diajak kumpul-kumpul, aku kadang-kadang lupa nggak ngajak, aku juga nggak apa-apa. Iya, Padahal aku gitu. sering ngajak dia gitu. Nah, itu Dia orangnya pelupa kadang-kadang. itu justru yang aku pengen tahu. Boleh di-spill nggak sih? Kalian bersahabat tuh udah berapa lama? Terus pernah berantem apa enggak? Enggak, kita nggak pernah berantem. Sensi ya sedikit ada, pasti Iya. ya. Ya, sensi, tapi enggak sensi Tapi gimana. nggak itu, tapi ya udah gitu. Masalah, oh iya suka lupa ngajak ini kayak gitu-gitu aja. Siapa yang lebih aktif di antara pertemanan kalian? Ya kita berdua aktif, kita aktif kok. Tapi aktif. tadi kan dia mengaku yang lebih sering ngajak jalan, lu. Karena Dia- gue orangnya cerewet, dia orangnya pelupa. Dan dia tuh Iya, sebenarnya gua pelupa. Saking banyak orang. banyak banget itu janji sama ini sama ini. Dia tuh masih reunian terus sama teman-teman main Siapa-siapa? sinetronnya. Padahal sebenarnya sinetronnya dia banyak banget kan. Yang geng ini, geng itu, geng itu, geng itu, geng itu gitu. Kan puasa, namanya puasa bersilaturahmi. Lu ratu silaturahmi ya ke. Tapi kalau untuk mereka-mereka dengan generasi-generasi yang baru gitu kayak yang Gen Z, pasti dong dapat project yang pernah main sama Gen Z. Pernah Itu banget. relationnya seperti apa? Pernah banget. Sama atau beda? Kalau Berarti kan sebenarnya main dengan seumuran anak-anak Ye aja itu kan mereka kan. Iya, benar. Nah, relationnya seperti apa biasanya? Aku respect ya. lebih merangkul sama mereka karena mereka itu kan kadang segan sama yang udah senior gitu loh. Aku nggak mau mikir. Ya gimana gini, nggak segan lu ngomong begitu aja. Segan sama senior kayak Ibu Ratu ya, Nek. Sini. Ah. Sini. Jadi gini, mereka itu kadang-kadang kan bukan sombong, tapi mereka tuh merasa yang aduh nggak enak ya, nggak enak. Sungkan. Namanya juga seibunya kan ini. Jadi aku yang ngerangkul ke mereka, aku ajakin bareng-bareng joget-jogetan, apa mereka mau gitu loh. Jadi sebenarnya itu harus dari kitanya. Jadi kita jangan nunggu merasa kita senior, terus kemudian kita harus disapa duluan, enggak. Kita memang harus ngerangkul mereka gitu ya. tapi ya pasti anak-anak Gen Z suka lah hormat. Kan anaknya ganteng ya cakep ya. Oh, sekalian. Sekalian lah. Siapa tahu nyari mantu. Nabur benih ya kan mereka. Apa Ben colek-colek gua? Astagfirullahaladzim. Pas ngomong anaknya. Anaknya masih muda banget kan. Ada dua loh. Masih nggak bisa Ada tante dua. dong jadinya. Mungkin kita juga pengen tahu di mata satu sama lain kualitas apa yang paling kalian hargai dari teman kalian yang ada di depan ini. Misalnya dia ke apa yang paling dia kamu hargai dari Keke sebagai sahabat Keke ke dia? Keke ini orangnya, aku senang orangnya itu apa adanya. Keke itu orangnya apa adanya. Dia orangnya nggak munafik, orangnya nggak pernah terus kalau ngomong ya apa adanya juga. Aku sama dia tuh terbuka. Aku orangnya cerewet, Keke orangnya mungkin lebih diam dari aku, tapi dia orangnya terbuka. Jadi apa juga cerita sama aku gitu loh. Jadi aku senang kalau pertemanan kayak gitu tuh sehat gitu loh. Iya. Dan dia saling support. Kayak misalkan masalah pekerjaan juga gitu. Kalau Keke lagi syuting apa, aku juga senang dia syuting. Begitu juga sebaliknya. Kadang kita saling tanya, syuting kamu lagi suka apa, orangnya gimana gitu loh. Jadi kadang-kadang kita saling cari informasi bareng gitu, cari kerjaan bareng gitu, sama-sama gitu. Keke orangnya apa adanya. Nah, kalau Mbak Keke Apa adanya ke banget. Mbak Dia. Iya, kalau aku suka dia tuh ceplas-ceplos gitu kan. Terus dia gitu kalau misalnya nggak suka. Tapi aku ngerti gitu loh, kenapa dia nggak suka. Dia pas punya alasan yang kalau dia nggak suka dengan ini orang ini gitu. Tapi loh. ngomongnya di depan, nggak di belakang. Enggak, iya itu dia yang aku respect sama dia gitu. Terus dia gitu kita pokoknya ya kayak tadi ya, kita masalah urusan rumah tangga masing-masing kita nggak pernah curhat. Nggak pernah. Itu yang bikin berteman kita. Kita baru tahu loh itu. Oh, iya, itu harus gitu loh. Karena kita berteman Jaga teman privasi masing-masing. Jaga privasi masing-masing. Bukankah kalau kita enggak. punya masalah atau kita juga sering dengar perempuan punya masalah dia butuh tempat cerita biasanya. Iya ada tempat kita ke Tuhan. Iya, Kita curhat ke bener. Tuhan. Ke mama pun aku nggak mau. Aku Ke keluarga pun kita nggak sama mau. begitu. Iya, Jadi kita nggak ada. nggak- Ke Tuhan. Jalur kita hotline urusan ke ya, atas. Iya, kita urusan yang bener-bener jadi intinya nggak akan ada masalah yang ikut campur. Pernah konflik dan drama pertemanan nggak? Punya grup dalam grup atau ada itu yang nggak cocok ada terus ya. jadi ditinggalkan? Mungkin bukan hubungannya? kita ya. Kalau grup dalam grup itu memang Selalu pasti ada. ada. Selalu ada. Selalu ada. Dari grup gede kecil Kecil-kecil juga. Iya. Seleksi. Akhirnya mereka ribut sendiri gitu. Iya. Ada. Iya. Itu sih pasti ada. Kalau aku orangnya simple. So simple gitu. Intinya kacamata, so simple.
Mama kacamata. Oke. Jadi kalau aku sih gini ya, kalau aku tunggu ya, aku masih ada satu. Iya, kalau aku orangnya gini. Ini aku kan sama dia tuh udah klik, ini udah enak nih, udah enak segala macam. Tapi kalau ada seseorang yang kayak nggak enak, aku udah langsung stay away. Kalau udah karakter, kita lihat berteman tuh lihat karakter. Kalau karakternya udah ini udah males banget nih, jangan sih apa namanya? Itu dia nggak usah diajak. Nggak usah diajak. Jadi sebenarnya Nggak usah ya diajak. paling ditunggu dan dinanti setelah kita bermaaf-maafan tadi di meja makan ya. Kan lebaran adalah memulai lembaran baru ya. Hopefully dengan hate komen yang akan kita bacakan tidak mengorek luka lama, tapi kita pengen menertawakannya aja. Yang pertama untuk Diah Permatasari. Ini salah satu hate comment yang muncul di postingan kamu yang mana kita juga udah nggak tahu saking hebohnya. Boleh dibacain nggak? Dia Permatasari, dandanannya heboh banget. Emang dia sosialita ya dari dulu ya. Dari dulu artis bukan? Ertong dulu, Ertong. Dulu kita kerja mati-matian di dunia Ertongan ya. Jadi memang teman-teman aku tuh banyak banget yang sosialita. Tetapi bukan berarti aku juga sosialita. Jadi karena aku bergaul dengan mereka, ya karena juga kadang diundang buka bersama atau diundang apa ulang tahun, masa nggak datang gitu kan. Jadi aku datang terus disitulah dibilang aku sama sosialitas dia nggak apa-apa, tapi aku bukan sosialitas sebenarnya. Aku hanya temennya mereka. Kalau soal dandanan? Tapi memang dia dandannya begini kan? Aku masa dandan kayak ini bilang dandan sosialita? Enggak dong. Iya. Ya. Bibirnya nggak usah jatuh-jatuh banget dong. Jadi kalau aku tahu sekali bajunya ngejreng. Kenapa kalau ngejreng? Kita tahu kan, kita orang film, kita Ertong. Biar kalau di foto tuh bagus. Kalau menyala. Kalau yang model warna krem-krem itu beladus gitu loh. Aku nggak mau. Jadi aku maunya modelnya krem-krem nih kita nih. Jadi ngeliat krem-krem kita nih. Kita mah beda, Evan. Lagi pula kan dia bawaan si manis jembatan Ancol, seleranya beda. Kita nih ke bawah dari kalau sekarang kan enak banget syuting udah ada yang disediain sponsor. Kalau zamannya kita dulu enggak, di callingnya ditulisin jangan lupa ya Mbak besok baju yang ngejreng gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah jadi sosialita, yang penting nggak dipanggil dinas sosial ya. Next. Mau nanya, rapat banget duduknya itu bangku segede ini. Soalnya kita lagi nunggu penghulu sekalian kayaknya. Udah sekalian. Tahu nggak apa biar bisa nyolek. Jadi kalau ada ini kode gitu. Kode. Ini untuk Mbak Keke, untuk Jut Keke. Kelihatan dibacain tuir banget. Nggak apa-apa sih, emang udah tuir, umur aku udah 52 loh. Nggak kelihatan loh. 52. Iya. Itu sih ngawur, enggak lah. Keke sih masih awet muda kalau menurut aku, bukan karena aku sahabatnya bilang begitu. Cantik begini. Tapi enggak loh. Apa-apa sih. Nggak kelihatan 52 loh. 52. Kalau dia nggak ngomong, Enggak, nggak tahu. kalau enggak 40 awal-awal lah. Udah 52 ya. Enggak, 35. Tapi memang Awet. Tante Keke ini muda banget loh, bener. Mau nanya dong, Masya Allah. ritualnya kalau baru bangun tidur ngapain? Apa gigit kembang dulu kah atau gimana? Punya kencur, Yura Yunita kali. Makan kembang melati. Formalin. Ada tips nggak kalau Iya, baru aku bangun selalu naruh botol minuman di samping tempat tidur. Begitu bangun aku minum air putih. Terus dia gitu sama lemon diperes, air lemon. Jadi masih perut kosong kan asem, aku minum With itu honey lemon. gitu? No, lemon aja fresh. Aku nggak pakai honey. Nggak Kuat pakai air. lambung. Enggak, itu malah itu bagus, asam ketemu akal aku nggak ngerti. Asam ketemu basah, ketemu siapa kayak di dalam ya. Pokoknya dia kejadian aja dari dalam lah. Pokoknya centong aja. Ya kan? Iya. Next untuk dia Permatasari. Coba berikutnya tuh. Oh ini. Coba di rate ya, ini kan kita menghadirkan fotonya Marini Zumarnis, Mayang Sari, dan Yuni Syara. Di antara mereka bertiga, yang paling perfeksionis soal pekerjaan, siapa? Kalau aku tuh lebih deket sama, dan di antara tiga aku kenal semuanya. Tapi yang paling deket ya aku sama Marini kan. Jadi ya aku bilang sih Marini.
Marini paling Perfeksionis. perfect. ya? Iya, itu banget dia. Dia orangnya nggak setengah kalau kerja. Iya. Iya, ya. Dia orangnya nggak setengah dan dia ulet banget dia. Dia ulet Oke. banget orangnya. Kalau Mayang itu orangnya lucu, seru orangnya baik, ya kan. Suka ngumpul-ngumpulin temen-temennya untuk ketawa-ketiwi dengan bahasa-bahasa dia yang seru itu ya. Dia suka menciptakan bahasa-bahasa yang jadi viral, tau nggak bahasa-bahasa. Oh dia sebenarnya. Iyalah. Oh emang dari sananya bibit viralnya ada ya. Lagi. Tucut Keke. Oke kalau ada rahasia di circle kalian, siapa di antara mereka bertiga, yaitu Diana Pungky, Sarah Azhari, dan Iis Dahlia, yang paling mungkin nge-spill duluan? Jadi dia yang ngebocorin. Nggak ada ya, Diana Pungky diam. Sarah juga kayaknya orang nggak Iya, kepoan deh. bukan tipe penggosip mereka berdua. Iya. Kalau Isda kan emang ceplas-ceplosnya dia ya Nah, seru, tapi ya udah ke-spill maksudnya- dong, iya, ceplas-ceplos. tapi ceplosnya dia, tapi bukan dia ngomongin orang. Iya. gitu. Bukan ngomongin rahasia aku gitu. Iya. Jangan salah ngomong Tan kalau di sini, jangan salah ngomong. Kompor. Ada kompor gas Paling akrab sama dari antara bertiga siapa? Sama, bertiga semuanya sama. Akrab. Beda-beda tapi sama. Beda tapi sama. Sama Isda juga deket Kalau banget, gitu, kita punya grup gitu sama juga. Diana Pungky. Diana Pungky orangnya perfeksionis ya. Seperti Barbie ya Tan. Gila ya, aku Iya. baru ketemu dia bulan lalu di Gandaria City. Iya. Di Mall Gandaria. Bro, mukanya masih begitu ya? Iya. Sama kayak lo, Iya. rambutnya juga masih begitu. Aku tuh mau kayak Dandanannya gitu juga. terus. Bisa sayang, bisa. Kamu Pilih laki yang diformalin. benar. Astagfirullahaladzim, Ya kan? Lihat. Dibuang Ya. lagi. Cantik itu butuh waktu. Oh butuh waktu dan. Ya. Jadi kalau Sarah ngeo gini sebenarnya tuh gini ya, bukan gini. Nah, kalau Sarah. Sarah itu anaknya cuek ya. Aku kenal Sarah juga udah dari kapan ya? Dari sama-sama jadi model, sama Diana kan sama-sama jadi model. Cuman iya. Sarah itu lebih kayak dia berani ya. Iya, outspoken gitu ya, iya. gitu. Kalau Sarah itu, tapi sejauh ini juga aku nggak pernah punya masalah sama Sarah. Yang penting dia orangnya asik aja gitu loh. Iya. Karena kan lebih ceplos-ceplos juga gitu. Kalau Isda seru banget karena itu apa ya, aku bermain dari tahun jebol tahun-tahun kenakalan kita. Seru itu gitu loh Iya, ya iya, kan. iya. Jadi tapi ya kalau inget-inget itu suka ketawa-ketawa sendiri. Jadi ya semuanya sama deh, porsinya beda-beda bedanya Oke. gitu. Nah, kita punya video yang akan kita puterin untuk Diah Permatasari. Kita akan tutup perjumpaan kita dengan sebuah games. Kita akan bermain tebakan siapa aku. Kita akan minta teman-teman kita ini, bintang-bintang kita ini untuk impersonate sehingga kita bisa menebak siapa gerangan artis yang ditiru. Oke. Jadi di dalam fishbowl kita isinya adalah nama-nama artis. Siapa yang mau memperagakan? Dia ya, paling Dia. jago Oke. Silakan ambil satu. Oke. Buka. Siapakah dia? Iya, kasih lihat aja. Oke. Kelihatan Iya. lagi tulisannya. Ih, jangan dong. Tutup mata, tutup mata. Aduh apa ya, aku nggak Oke. pernah lihat dia loh. 3, 2, 1. Silahkan coba diperagakan sosok selebriti tersebut. Cewek dulu. Ditebak, iya. Cewek. Keke, tebak ke. Tuh. Oh, pop, 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 pop. Ditebak. Kayaknya Mau aku kasih clue nggak? Siapa ya? Dia mau kasih nggak kayaknya. Masih clue? Calon menantu Marini Zumarnis. Oh ya, baru disebutin tadi. Titi siapa? Tahu. Baru disebutin tadi. Jadi lu sebenarnya bukan nggak bisa nebak, lu lupa namanya. Tapi lupa namanya. Titi, dapat ditirungkan. Iya, apa? Titi Kamal. Dia nggak tahu Bukan dong. dong. Ariel Tatum. Kenapa jadi seksi? Lihat dia baby seksi untuk mengatakan dia seksi. Tapi bener ya, Mbak Dia tadi bilang, nih Mbak Keke ini tipenya pelupa. Jadi Iya, dia karena pelupa. tadi disebutin. Dan kita lanjutkan top of mind dari Ariel Tatum buat Keke. Orang dia nggak tahu Seksi aja, seksi. Oh iya seksi ya. Tapi kalau dia lihat muka tahu pasti. Itu bibir gue bingung. Bukan begitu dia kan Fadil gitu. Oh. Kamu Sabar. janda dalam Ini kita nih. penantian. Oke, Kalian. Jensi bermain. Aku aja yang ini, kamu yang nebak ya. Oke. Oh, oke.
Nih, awas pegang. Oke ya. Awas kalau nggak jelas ya. Aku tahu ini mah Randy ya, Randy Pangalila. Ih, kok cepet banget sih? Nah, Randy tuh temanku, Coba buka Instagramnya, DM-an nggak? Enggak ya. Randy udah punya istri. Ya kali kan DM kan bisa selamat lebaran ya, maaf lahir batin. Randy tuh temanku dan Top of mind Randy Pangalila apa di kepala kamu? jago bela diri. Iya. Oke. Siapa? Coba dia tebak. Nggak kebaca loh. Oke, ayo ke, mulai diperagakan. Apa itu ya? Gimana itu? Maco gitu. Maco. Main film. Ayo tebak. Vino Bastian. Bukan. Dari istri, udah. Udah beristri? Udah beristri. Udah. Pemain film. Pemain film beristri. Miller bukan? Tiap hari olahraga, isi postingannya. Chico Jericho. Chico Jericho. Kamu nembak ke sini apa dia? Aku tuh punya indra keenam kan emang kadep. Dia. Nggak. Itu ke kita. Enggak sih. Chico Jericho. Nggak, tapi kadep gue tuh punya indra keenam kan. Bentar. Emang cepat Bentar, mau ngecek dulu. Ternyata kalau janda punya library cowok ya. Top of mind Chico Jericho buat dia. Charming, Oh. orangnya cute, terus ya badannya bagus. Iya, Gitu. badannya bagus banget, tiap hari dipajang, ya kan? Kalau nggak bagus nggak dipajang dong. Iya, cuma kalau badannya kayak Itu tuh pakai sarung. Ya. lagi Oke, Angbin, kamu ambil satu. Yang nebak. Oh, Berarti siapa? kamu jangan nebak ya. Aku tuh jagonya nebak lagi. Nggak bisa, diputar. Oke, kayak aku ya. Cewek cowok. Nih. Wuhui, masih tahu. Komeng. Apa lagi? Gampang banget, top of mind Ada Komeng. pertanyaan gampang nih. Lucu. Komeng. The Komedi. best. Karena bisa mewakili suara rakyat, itu keren dia. Keren banget. Keren dia. Komedi. Ya, oke. Silahkan. Dia memperagakan. Ini tiga nebak. Iya. Iya, cewek dulu. Cewek. Inara Rusli. Selalu cewek. Jadi dari berdiri dulu dong. Iya. Oh, iya. Oh, cantik. Iya. Ketawanya mistis ya. Ketawanya mistis. Tahu. Tuh, ketawanya cantik ya, kayak boneka ya. Tuh, rambutnya selalu. Kalau itu aja bisa nebak loh. Sama, nggak ketebak sama kita, nggak tahu. Kalian nggak tahu. Rahasia. Ayo, top of mind Diana Pungki di mata Keke. Perfeksionis. Perfectionist. Iya. Tapi kesibukannya Diana Pungki apa sih? Kalau Diana boleh kemarin di-spill? kan sempat syuting ya. Oh. Sempat syuting Terakhir juga. hubungin kapan? Komunikasi. Ini baru terakhir kemarin. Video call dong. Nggak bilang. Kalau aku minggu Kayaknya lalu. susah deh minggu video lalu. call. Iya, dia susah. Susah. Video call. WA Karena aja suaminya WA aja dijaga. jawabnya bisa 2-3 jam, 5 jam. Heeh. Nah itu tapi kita di situ kita saling pengertian. Iya, dia ngerti. Dia pasti lagi ngeblur rambut. Oke. Atau dia lagi cat kuku. Temenan dewasa begitu, nggak banyak ekspektasi, bestie. Tapi nanti pasti jawab. Nanti dia jawab. Tapi kita mau bilang terima kasih sekali lagi dengan tuan rumah kita di Akar Makassar yang sudah mau Terima kasih banyak. Sudah datang juga ke sini. Terima kasih. Aku suka Iya. kalian datang. Sama-sama. Terima kasih lomba. Dan juga thank you buat Keke, Angbin, Evan sudah menemani kita merayakan Hari Raya yang istimewa ini bersama dengan Anda dan keluarga. Kita akan tutup dengan sekali lagi mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu minggu depan.